Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Eh, Sebelum gua memulai bahasan video gua yang udah pasti terlihat jelas di titel eh, apa namanya video gua mau menyampaikan gua turut berbelasungkawa terhadap kejadian jatuh yang menimpa atau hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2020. Gue nggak bakal ngasih footage atau apapun itu, pokoknya kalian bisa lihat sendiri di Google. Dengan ini gue mau memulai dengan permintaan maaf karena mungkin kelihatannya kayak gue memanfaatkan hal ini gitu kan, karena baru terjadi kemarin, makanya gue minta maaf dulu gitu, karena sebetulnya video ini adalah rangkaian dari, bukan rangkaian tapi tepatnya rangkuman. Jadi kemarin tanggal 8 Januari 2020 gue sebetulnya ngisi soal safety riding, tidak ada kaitannya dengan kecelakaan tersebut. Dan ya gua nggak berniat memanfaatkan, cuma memang karena gue dikasih tahu panitia bahwa video dari rangkuman video dari gua ngisi seminar kemarin nggak boleh, nggak bisa dipublish di YouTube gua Green Wombat. Jadi akhirnya gue bikin rangkuman. Nah, salah satu rangkumannya adalah pertanyaan bagaimana kita selamat dari kecelakaan gitu. Dan kenapa gue mulai dari sini, karena memang kemarin salah satu pertanyaan yang belum dibahas secara jelas itu soal ini gitu. Jadi mungkin buat yang ini kelihatan ya gitu, kayak misalnya di sini masih ada gear gue yang gue jadikan kemarin buat praktek gitu loh, buat praktek penjelasan. Oke. Jadi gak terkait sama sekali dengan hal tersebut, dan gue sebetulnya tadinya pengen menunda dengan beberapa waktu gitu kan, cuman gue rasa agak kelamaan gitu kalau gue tunda. Jadi, dan gue rasa ini materi yang penting juga yang harus gue sampaikan gitu loh. Jadi itu yang sebelumnya gue, kalau ada pihak keluarga yang nonton video gua gitu, balik lagi gua nggak ada niat untuk memanfaatkan apapun dari YouTube search atau apapun itu gitu kan. Bahkan nanti kalau misalnya ada yang mau ngecek video gua sekalipun, gua nggak bakalan ngasih tag. Jadi YouTube itu ada tagnya, gua nggak bakal ngasih tag apapun berkaitan dengan hal-hal kayak gitu. Jadi semuanya bisa dicek gitu. Oke. Jadi gua mulai aja videonya. Pertama, apa sih yang kira-kira membuat kecelakaan tersebut menjadi fatal? Oke. Pertama, gue bukan seorang dokter, jadi gue mau mengklasifikasikan beberapa poin ya. Jadi dari sudut pandang ini adalah sudut pandang gue yang pernah mendalami fisika, bukan ilmu kedokteran gitu loh. Tapi gue dapat beberapa insight sedikit dari ilmu kedokteran. Yang pertama adalah bleeding atau perdarahan yang luar biasa banyak, sehingga tubuh individu tersebut kekurangan darah kan. Terus kemudian kekurangan darah itu bisa jadi dari sobekan gitu atau apapun itu gitu ya. Kasus-kasusnya juga sudah banyak terjadi gitu ya. Semisal contoh kasus pembegalan, walaupun yang dibegal terkena sabetan pedang atau apapun itu di bagian paha segala macam, kalau mereka tidak berhasil mendapatkan treatment yang cepat, mereka akan ya itu sama dengan kecelakaan gitu. Jadi sekalipun itu adalah tangan, kaki dan lain sebagainya yang tidak terlalu vital dengan keselamatan, kalau dia terlalu banyak mengeluarkan darah, dia akan tetap meninggal dunia. Oke. Terus yang kedua adalah internal damage atau kerusakan tubuh bagian internal dan bagian-bagian yang bisa dibilang cukup fatal gitu ya. Sebagai contoh otak, paru-paru, terus kemudian jantung dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari sana kita bisa mengklasifikasikan beberapa hal bahwa terlepas dari kondisi apapun, karena kalau misalnya kita sudah bicara sudah ada potongan dan lain sebagainya, tubuh manusia ini ya gimana gitu kan. Jadi
bagaimana terhindar kecelakaan yang fatal ya gunakan helm yang bagus, gunakan dengan safety gear yang bagus, dan itu akan gue bahas pada bahasan yang lain karena mereka punya masing-masing bahasan sendiri. Itu. Terus kemudian gue bakal coba stay fokus di sini. Pertama soal kerusakan organ ya. Jadi balik lagi, gue bukan dokter, cuman gue pernah baca-baca paper, gue pernah baca-baca jurnal bahwa tubuh manusia itu kuat berapa G. Apa itu G? G adalah satuan yang mengukur berapa tekanan yang diterima atau impact yang diterima oleh tubuh. Sebetulnya tekanan tersebut harusnya Newton dan lain sebagainya gitu. Kita pakai G itu hanya sebagai alat ukur yang lebih simpel gitu, sama dengan alat ukur jarak gitu ya. Jarak itu biasanya menggunakan meter, kilometer dan lain sebagainya. Tapi dalam satuan astronomikal, jarak antara matahari ke bumi itu sudah ada satuannya sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya sama-sama dengan kilometer per second, sama dengan joule ataupun newton dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini hanya penjelasan singkat biar lebih gampang kita tahu mana kecelakaan yang bersifat fatal, mana kecelakaan yang bisa kita hindari, kita alami tanpa mendapatkan kecelakaan fatal, kecuali dia terkena luka sobek atau fraktur dan kemudian internal bleeding sampai ya seperti itu. Oke. Yang pertama adalah berapa G yang manusia itu kuat. Biasanya rata-rata itu hanya sampai 20 G. Artinya kalau misalnya manusia itu mengalami lebih dari 20 G, maka biasanya lukanya akan menjadi fatal. Gitu loh. Karena sebagai contoh, anggaplah otak manusia itu tidak seperti dia di strukturnya itu seperti di paku atau ada bagian yang seperti ini. Enggak, otak manusia itu seperti melayang-layang, di sini banyak cairannya gitu kan, terus dia bergerak bebas di dalam kepala, walaupun nggak bebas-bebas banget gitu, tapi masih ada ruang geraknya gitu loh. Jadi makanya kalau kita headbang atau kita kerasanya pusing karena kepala kita itu sedikit mengalami kerusakan sedikit gitu kan, dan dia tetap akan beregenerasi dan akan sembuh, tapi tetap itulah gitu kan. Nah terus kemudian biasanya otak gitu ya, kepala, dan kepala ini walaupun dia ada struktur yang melindunginya yaitu adalah tengkorak, tapi kalau misalnya dia sudah mengalami G yang besar, sebagai contoh tiba-tiba diam gitu kan dari kecepatan tinggi, dia akan tetap mengalami kerusakan yang cukup parah gitu. Dan otak adalah sesuatu yang paling vulnerable atau bisa dibilang paling rentan dari seluruh organ tubuh dibandingkan dengan kaki atau tangan gitu. Terus kemudian tubuh juga sama gitu, kayak ada paru-paru, ada jantung, ada lambung gitu kan. Mereka seandainya bergerak terlalu bebas dan kemudian mengalami tekanan karena pengurangan kecepatan atau akselerasi yang berlebihan, dia akan kolaps gitu. Dan bisa dilatih apa enggak hal seperti itu? Bisa, tapi itu latihannya sangat amat berat. Jadi ya seperti itulah yang dinamakan G gitu loh. Jadi bahkan pilot pesawat tempur pun rata-rata mengalami 10 sampai sekian belas G. Dan kalau kita yang tidak terlatih kayak gua nggak terlatih dengan hal tersebut, gua mungkin bisa aja pingsan di satuan 9 atau 8 G bahkan gitu. Jadi sangat jauh di bawah orang-orang yang sudah terlatih. Lalu apa hubungannya G dengan bahasan ini, how to survive a fatal accidents in motorcycle? Pertama, ya jelas ya, kita harus melindungi bagian-bagian tubuh yang vital gitu, sebagai contoh kepala, terus paru-paru, perut dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya memang saat kita kecelakaan, yang harus dilihat adalah kita jatuh ke arah mana gitu. Makanya ini agak teoritikal, dan sebagian orang bilang kalau udah kecelakaan kita nggak akan bisa segala macam. Gue nggak menyalahkan itu, tapi beberapa orang mampu untuk tetap tersadar saat terjadi kecelakaan, dan itu memang bisa dilatih. Jadi kesadaran saat kita kecelakaan itu bisa dilatih dengan cara apa ya, dengan cara bela diri dan lain sebagainya gitu. Jadi mata kita itu tetap aware, karena kalau misalnya bela diri gitu ya, gue dulu pernah diajarin waktu itu bela diri gitu kan, gue takut sekalipun gue boleh memalingkan muka ke kanan ke kiri gitu, tapi mata gue harus tetap terbuka gitu, gak boleh ngedip gitu. Tujuannya apa? Jadi walaupun anggaplah boxing gitu ya, saat gue hands up terus gue dipukul, mata gue tuh gak kedip gitu, mata gue masih ngeliat ke depan gitu, dan ini masih bisa ada gerakan refleks dan lain sebagainya gitu. Jadi itu bisa dilatih gitu, itu bisa dilatih. Terus kemudian
saat mata masih terbuka dan kita harus bisa observasi ke arah mana kita jatuh, apakah proyeksi jatuhnya kita itu ke arah yang benda tajam atau enggak gitu. Dan yang pertama harus dilakukan adalah melindungi kepala gitu ya. Jadi walaupun sudah ada helm sebagainya gitu, tetap melindungi kepala. Terus kemudian organ tubuh lain gitu ya, kalau misalnya memang kita sudah melihat gitu ya proyeksinya yang terkena benda itu bukan kepala tapi tubuh, misalnya kayak perut gitu, dan kita jatuh samping, ya sudah, kita lindungi perut gitu. Jadi seperti itu gitu. Dan organ-organ tubuh yang bisa bisa dikatakan dikorbankan untuk keselamatan adalah adalah tangan dan kaki, yang tidak bisa jelas kepala gitu, karena tidak bisa heads duluan gitu, tidak bisa kepala duluan. Jadi seperti itu gitu kan. Terus kemudian pertanyaan kemarin, bagaimana sikap yang baik antara rolling dan glosor gitu. Oke, jadi secara teori rolling itu memang membuat impact terhadap tubuh kita itu lebih sedikit. Kenapa? Karena jarak kita berdeselerasi itu bertambah gitu. Kalau jaraknya bertambah berarti G yang kita rasakan, kembali ke G yang kita rasakan itu lebih rendah gitu kan. Cuman untuk orang-orang yang tidak terlatih, balik lagi, daripada kita melatih refleks yang seperti itu, lebih mudah untuk melatih mata kita untuk tetap terbuka, untuk melakukan akses terhadap lingkungan sekitar. Tapi kalau memang bisa melakukan seperti itu dan sudah terlatih untuk melakukan seperti itu adalah sesuatu yang baik gitu. Jadi maksudnya kenapa rolling itu bagus? Katakanlah orang itu jatuh, kondisinya 90 derajat, dia jatuh dengan kecepatan 9,8 meter per second, jatuh. Terus jarak perlambatannya itu biasanya dari kaki sini sampai ke sini itu berapa gitu, anggaplah 1 meter, berarti dia mengalami 1 G atau 9,8 meter per second kuadrat, karena jaraknya hanya 1 meter. Itu jarak perlambatannya sampai dia mendarat di titik 0. Nah tapi kalau dia rolling dari sini ke sini, terus dia memutar kembali, maka jarak itu bisa berubah menjadi 3-4 meter, yang artinya dia akan mereduksi impact yang diterima tubuh. Kalau dia 3 meter berarti total jarak yang ditembusnya adalah 3 meter, berarti sekitar 3, sekian G, 0,3 sekian G atau sepertiga G, dan itu sangat jauh dibandingkan 1 G. Oke, lanjut. Jadi caranya bagaimana gitu? Caranya adalah dengan memperpanjang trayeksi berdeselerasi gitu. Kalau misalnya dibilang kita kecepatannya nggak terlalu tinggi gitu, katakanlah jatuh di kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam itu kalau kita jadikan satuan meter per detik itu sangat tinggi gitu loh. Katakanlah 18 meter per second dari 60. Kalau misalnya gue salah nanti gue edit berapa hasilnya. Otak gue lagi nggak mampu buat gitu. 18. Nah kemudian dengan kecepatan 18 meter per detik, kalau misalnya kita berhenti gitu ya dalam range hanya 1 meter, kita akan mendapatkan 1,8 G gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kecelakaan dan kita nabraknya tembok gitu ya, yang artinya jarak berhentinya itu anggaplah hanya setengah meter, jadi dari kaki sampai sini gitu, katakanlah setengah meter, nggak sampai 1 meter jarak pemberhentiannya, itu dia akan mencapai 3,6 G. Yang lebih fatal lagi kalau kita adalah flat langsung ke tembok gitu ya. Jadi kayak misalnya kita jatuh gitu kan, terus kemudian ada tembok di bagian depan dan temboknya itu konkrit yang sangat keras sampai tidak bisa tergeser dengan kekuatan tubuh kita. Nabrak, berhenti saat itu berarti hampir instan ya. Hampir instan, dan dihitung sekalipun kalau misalnya memang dihitungnya sebagai 0,1 meter pun, maka akan mendapatkan 180 dibagi 10, hampir 20 G ya, sekitar 18 G. Itu hampir fatal gitu loh. Makanya orang-orang yang dengan kecepatan pelan sekalipun, tapi kalau dia menabrak ke tembok, hampir bisa dikatakan meninggal. Jadi kalau kita delosor, kalau kita jatuhnya geser seperti itu, apa yang bisa kita lakukan ya? Ya panjangkan kaki, tapi jangan ditegangkan, karena kalau kita buat tegang kaki sama saja gitu. Jadi tekanan yang dari kaki dari bagian bawah langsung ke kepala.
gitu kan. Jadi bagaimana, ya sudah pasrah gitu kan, kakinya agak di ini sedikit gitu, kalaupun mau ditegangkan nggak apa-apa, tapi hanya sampai lutut gitu. Jadi lutut yang tegang berarti mungkin ada kemungkinan engsel atau bagian tulangnya itu ada yang patah gitu kan, tapi setidaknya kita masih bisa selamat. Sama halnya dengan tangan gitu kan, dengan tangan ya kita bisa menahan sedikit gitu loh. Jadi konsep keselamatannya seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana kita keluar dari kecelakaan yang fatal adalah ya seperti itu gitu. Jadi tergantung G-nya berapa. Dan kalau misalnya contoh kasus yang syukurnya tidak terjadi, itu adalah di Valentino Rossi saat dia balap di musim lalu. Ada motor lain yang kemudian terbang ke arahnya gitu kan, kecepatan motor tersebut sekitar 250-an km per jam, dan Valentino Rossi hampir tertabrak gitu. Seandainya motor yang melayang tersebut masuk ke jalurnya Rossi dan menabrak Rossi, maka Rossi akan mendapatkan akselerasi di arah yang lain. Jadi vektornya seperti ini, kemudian ditabrak dari sini, berarti vektornya adalah sini, berarti dia akan mendapatkan sekian G dari arah samping gitu. Dan dengan kecepatan 250 km per jam dan dengan waktu percepatan yang sangat sedikit, berarti Rossi hampir dikatakan bisa hampir dikatakan ya dia kemungkinan besar yang meninggal dunia gitu, atau mungkin cacat gitu, karena walaupun dia helmnya bagus, wear pack-nya bagus, tapi ya dia akan tetap merasakan kekuatan yang sangat besar dari impact tersebut gitu. Jadi seperti itu ya gitu. Dan kemarin ada yang siapa gue lupa, jadi ada salah satu pembalap lain yang dia refleks melindungi tangannya seperti ini gitu. Itu dijadikan meme lucu-lucuan gitu, karena dibilang ngapain udah pakai helm mahal masih pakai tangan, nanti tangannya malah patah segala macam. Enggak juga, karena tangan yang seperti ini walaupun jarak dari sini ke sini katakanlah hanya 20 cm atau 0,2 meter, itu akan meninggikan potensi keselamatan. Jadi kalau misalnya dia kena di sini, kena kepalanya dan dia hanya berakselerasi sampai 0,1 meter, berarti total percepatan yang dia rasakan adalah 0,3 meter gitu loh. Jadi dengan kecepatan sama-sama 8G gitu ya, dia hanya merasakan 24G gitu, dan itu masih sangat fatal gitu, tapi sangat meninggikan potensi dibandingkan Rossi yang bawa motornya sambil begini dan dia akan terkena collision atau tabrakan yang head on gitu. Jadi kasarnya seperti itu ya. Itu paling itu dulu, sekian dari gua. Dan sekali lagi gua mohon maaf kalau ada yang merasa gua memanfaatkan. Nanti titelnya gua coba sebisa mungkin untuk tidak mengarah ke arah sana. Dan gua nggak bakal pakai teks-teks yang seperti itu. Jadi sekian dari gua, dan sekali lagi gua ikut berduka cita terhadap apa yang terjadi, seperti itu. Green Mombat out.